Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Masih kita membahas yaitu tentang oknum ASN yang sudah begitu jelas berani membubarkan ibadah kekristenan. Dan banyak orang menyuarakan supaya oknum ini segera dipecat. Tetapi hingga hari ini hal itu belum terjadi. Oleh karena itu, saudara, tanpa berlama-lama kita simak cuplikan berikut ini. Kalian udah tahu berita terbaru dari ASN yang melakukan tindakan intoleransi di Bekasi? Nggak jadi dipecat. Nggak jadi dipecat. Nggak didengarkan dua kalian. Siapa yang tebak-tebakannya sama dengan aku? Ayo, 7 tangan. Ayo 7 tangan. Siapa yang tebak-tebakannya sama dengan aku? Dan juga siapa yang udah sempat taruhan? Ayo. Taruhan kita nggak dipecat itu. Wow, taruhan kita dipecat itu. Nggak dipecat, ya kalian lah. Selama untuk kalian yang menang taruhan. Aduh. Jadi kabarnya sampai sekarang wali kota ya, pejabat sementara wali kota Bekasi Ahmad Ghani belum ada memberikan tindakan tegas terhadap ASN, walaupun sudah ada desakan untuk memecat ASN tersebut ya. Itu dia. Jadi kita lihatlah dulu bagaimana konferensi pers yang sudah mereka rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ghani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan sore hari ini kami menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari para tokoh, kiai, ulama sekota Bekasi. Tujuan kehadiran dari para tokoh agama di Kota Bekasi adalah dalam rangka ingin turut serta menyejukkan suasana yang saat ini sedang terjadi dengan isu intoleransi di Kota Bekasi. Para kiai dan para ulama yang ada di Kota Bekasi mengharapkan bahwa permasalahan isu toleransi itu tidak ada di Kota Bekasi. Dan kita ingin semua sama-sama bisa hidup berdampingan di dalam menjalankan ritual keagamaan masing-masing, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, kami tentunya dari pemerintah Kota Bekasi memberikan kesempatan, pandangan kepada para kiai atau ulama perwakilan untuk bisa memberikan pandangannya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi adalah kota ihsan. Mari kita jaga kerukunan, kebersamaan. Mari kita jaga kondusivitas Kota Bekasi. Jangan mudah terpancing oleh framing-framing yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah Kota Bekasi akan lebih baik manakala tetap taat dalam hukum. Kepastian hukum harus ditegakkan, keadilan harus dihadirkan. Insya Allah tidak ada yang dizolimi dan Kota Bekasi akan senantiasa kondusif, nyaman, dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik umat muslim maupun non-muslim di Kota Bekasi untuk turut serta di dalam menciptakan suasana yang kondusif. Ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran yang mempermasalahkan terkait dengan intoleransi saat ini kami himbau untuk dihentikan. Biarkan kami pemerintah bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Insya Allah kami akan jalankan secara amanah, didukung, disertai oleh para kiai, para ulama dan semua tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lain. Saya pikir itu mungkin dari Pak Kiai ada yang mau disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Pak PJ Wali Kota Ahmad Ghani. Bahwa pada prinsipnya kami umat Islam yang diwakili para ulama dan tokoh yang ormas Islam ini menyampaikan kepada semua pihak, terutama kepada para netizen ini, jangan menggoreng-goreng yang menjadi provokator. Karena itu satu hal adalah berdosa yang pertama. Yang kedua akan menjadikan suasana tidak menjadi kondusif. Maka kami tadi bersepakat masalah ini close ya Pak, hentikan dan para netizen cari berita-berita yang sebenarnya yang terjadi. Insya Allah di Bekasi tidak ada hal yang seperti itu. Kalau benar-benar ditegakkan aturan yang benar. Dan tadi sepakat Pak PJ menyampaikan akan menegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Insya Allah kondusif, Kota Bekasi menjadi kota yang ihsan. Udah kalian dengar? Ayo, siapa yang nonton sambil ketawa-ketawa sama dengan aku? 7 tangan. 7 tangan, ayo. Bapak kenapa bilang itu isu, Pak?
Kok Bapak bilang isu? Yang isu itu Pak, namanya isu Pak. Menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu itu adalah berita yang belum tentu dijamin kebenarannya. Itu namanya isu Bapak. Nggak bisa dipertanggungjawab kebenarannya. Ini kejadiannya udah terang benderang loh. Di depan mata, bukan cuma di depan mata Bapak, tapi di depan mata seluruh Indonesia. Kok Bapak bilang isu? Kalau isu itu, contohnya di situ ada jelangkung, ya kan, banyak orang mati, ada babi ngepet, banyak uang orang hilang, rupanya ngambil istri sendiri. Itu namanya isu Pak, belum tentu kebenarannya, nggak dijamin kebenarannya. Itu namanya isu. Ini kejadian udah depan mata, isu. Baru ada lagi Bapak yang satu lagi itu apa dibilangnya itu? Kita jangan memframing lah. Siapa memframing Pak? Kalau memframing itu Pak, ya, memframing itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa namanya kejadian sebenarnya. Contohnya, sesuatu itu buruk, ya kan? Disampaikanlah yang baik-baiknya saja supaya apa? Supaya di framing sesuatu itu memang baik, benar, bagus, sehingga orang boleh menerimanya. Oh, itu bagus. Begitu juga sesuatu yang bagus, ya. Di framing lah itu, dibuatlah itu seolah-olah jelek, dan itu yang diberitakan kepada orang lain. Maka yang bagus itu jadi jelek. Itu namanya memframing Pak. Ini memang udah jelek. Untuk apa dibagus-baguskan lagi yang udah jelek? Bapak enggak aja. Jangan menuduh kami netizen ini memframing Pak. Bapak bilang dosa besar. Justru kalau kami tidak menyebarkannya, akan terjadi dosa yang lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Karena kami melakukan pembiaran. Itu dia. Coba kalau kami biarkan, gak ada yang bersuara. Sekarang di Bekasi Selatan, besok di Bekasi Utara, besoknya lagi Jakarta Selatan, besoknya lagi Jakarta Utara, besoknya lagi Sulawesi Selatan, besoknya lagi Sulawesi Utara. Karena apa? Kami sebagai masyarakat, jangan Bapak larang-larang. Karena apa? Kami memiliki social control. Apalagi ketika kami bergabung dalam sebuah organisasi. Jangan macam-macam Bapak. Itu loh, jangan Bapak tuduh-tuduh kami memframing. Menggoreng isu. Bapak udah pernah kena goreng. Nanti Bapak lama-lama digoreng juga. Enggak aja Bapak ini dulu kami menggoreng isu. Enggak ada. Baru Bapak bilang apa? Tidak ada yang namanya intoleransi di Bekasi. Loh, itu apa? Tidak ada. Yang memframing itu kami atau Bapak? Masyarakat sudah meminta Bapak untuk melakukan tindakan tegas. Tapi Bapak nggak lakukan juga. Ada juga yang mengatakan bahwasanya, oh yang namanya pejabat sementara nggak berhak untuk memecat pegawai. Siapa bilang? Ku bilang sama kalian ku bilang sama kalian, seorang pejabat sementara kepala daerah berhak diperbolehkan untuk memindahkan atau memecat atau memberhentikan seorang pegawai negeri. Loh, apa dasarmu ngomong Pung? Jangan asal nyablak kau. Ingat ya, baca informasi dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, ya, mengatakan bahwasanya boleh memberhentikan kalau sudah mengantongi pertek. Apa itu pertek? Pertimbangan teknis. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah BKN, Badan Kepegawaian Negara. Urus ke sana. Banyak kali alasan. Ya, nggak usah dibodoh-bodohi lah masyarakat Bapak. Ya, yang kami minta itu cuma satu yang dipecat, bukan semua. Satunya tak apa rupanya pengaruhnya. Tapi kalau memang nggak mau Bapak pecat, ya udah terserah. Itu dia Pak. Ya, ingat Pak. Ya, aparatur sipil negara itu ada undang-undangnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai aparatur sipil negara, main undang-undang kita, ya iyalah. Kau kira orang bodoh? Ya, ingat ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, aparatur sipil negara harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setia itu bukan cuma berbicara isi di kepala Pak, tapi mengamplikasikannya, ya, mengeksekusinya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya setia. Ya, ini coba, ya, ku bilang sama Pak, Pancasila. Mulai Pancasila, sila pertama dia juga sudah langgar itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Pak, kita semua punya agama dan kita semua rata-rata menyembah Tuhan yang Esa. Ya, ibu ini sudah melanggar sila pertama karena apa? Ibu ini sedang menghalang-halangi orang untuk bertemu dengan Tuhannya yang Esa. Dia dalam rangka melarang kan? Udah akui aja lah. Baru yang kedua, ya, apa dikatakan? Pancasila sila kedua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dengan melakukan tindakan itu menunjukkan bahwasanya si ibu ini tidak punya adab. Nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya. Ya, jadi dari Pancasila, sila pertama, sila kedua udah kena. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan ibu ini melakukan tindakan seperti itu, maka ibu ini sedang berusaha untuk menciptakan permusuhan dengan tetangganya. Ya, artinya apa? Dia tidak mau bersatu dengan orang yang lain agama dengan dia. Nggak mau bersatu dengan orang yang berbeda akidah dengan dia. Nggak mau bersatu dengan orang yang beda merek dengan dia. Itu dia. Silakan Pak, kerakyatan dipimpin oleh hakim bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu artinya apa? Ya, ibu ini sedang sedang mengkungkung, sedang berusaha untuk memenjarakan kebebasan orang ya di dalam berserikat dan berkumpul. Karena orang di dalam ibadah itu kan waktu itu sedang sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Apa salahnya? Lagi ibadah kok. Kenapa untuk hal yang pesta-pesta itu diperbolehkan? Padahal di situ juga ada juga minuman keras. Coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta, yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuma sesekali saja, itu pun cuma pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan nggak sering-sering. Mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah. Lalu apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Anda belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil dari Itu mana? dia. Kenapa pas lagi ibadah enggak? Itu. Setelah itu apa? Pasal kelima. Pasal kelima? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu melakukan tindakan itu dalam rangka apa? Ibu berarti sudah menodai nilai-nilai keadilan itu. Kenapa orang yang berbeda agama dengan ibu bertindak seperti itu? Tapi kalau orang yang sama agama dengan ibu, aku jamin, ibu nggak akan bertindak seperti itu. Makanya yang jadi pertanyaan Ustadz itu, ibu ngaji di mana? Ibu belajar sama siapa? Kok gitu amat sih? Pancasila dia sudah langgar, dia sudah tidak setia. Apalagi Undang-Undang Dasar 45, pasal pertama, pasal kedua. Ya, pasal pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang berketuhanan yang maha. Pasal kedua, negara menjamin kebebasan setiap rakyatnya, setiap orang untuk memeluk agama menurut kepercayaan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Udah selesai. Ya, udah nggak ada cerita. Ibu sudah melanggar, ya sudah tidak setia dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Apalagi dasarnya? Untuk tidak memecah ibu ini. Gitu loh. Memang ada beberapa pihak mengatakan bahwasanya tindakan yang dilakukan ibu ini adalah tindakan individual, bukan tindakan kolektif, bukan tindakan yang terorganisir. Loh, jadi kalau misalnya tindakan individual diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya membegal kalau membegal sendiri-sendiri diperbolehkan, kalau membegal rame-rame baru itu nggak diperbolehkan. Nggak boleh begitu, ya. Dan juga ada mengatakan, ya, bahwasanya ibu itu tidak, ya, ibu itu memang seorang ASN, tetapi dia melakukan tindakan itu tidak dalam rangka menjalankan tugasnya. Sekarang gini, kalau ada polisi, ya, dia pakai seragam, ya, tugasnya apa? Melindungi masyarakat, melawan kejahatan, kan begitu. Nah, kalau lepas seragam bisa dinodong. Tidak kan? Status dia itu melekat ke dirinya, bukan seragamnya. Begitu, ya. Jadi bapak yang satu lagi tadi apa dibilang, ya, memframing. Pak, oleh karena kami cinta terhadap bangsa ini, maka kami lakukan hal seperti ini. Gitu loh. Jangan bapak bilang menggoreng. Bapak rumahnya di mana? Kenapa untuk orang-orang yang seperti Ahok kemarin itu sampai ribuan sampai ratusan ribu menuntut supaya dia itu dipenjara, diperbolehkan? Ya kan? Tapi sebenarnya ibu ini yang udah jelas-jelas ini menista agama ini, Bu. Menista, jujur saja aku bilang. Kenapa aku katakan menista? Karena dia itu menganggap bahwasanya orang lain itu tidak penting untuk melakukan ibadah di rumah tersebut. Tidak boleh. Artinya apa? Dia tidak mengakui keadaan dari Tuhannya tersebut. Walaupun kau bilang ibu, ya, kau bilang apa? Di rumah ibadah nggak itu tempatnya.
Nggak aja ibu nih. Dan kau perhatikan pun juga berapa kali kesempatan ya di forum ya. Karena aku tengok orang ini beberapa kali beberapa kali mengadakan pertemuan. Kayak nggak ada tulus-tulusnya gitu minta maaf. Dia masa kayak nggak ada penyesalan. Nggak tahu lah entah memang kayak mukanya kayak gitu, nggak tahu juga. Aku bukannya menjudge ya kan. Tapi kita bisa juga membaca seseorang dari raut mukanya. Itu dia, apa isi kepalanya, apa isi hatinya, bisa kita lihat dari mukanya. Gitu ya. Makanya aku bilang nggak tahu juga, entah itu raut-raut ketakutan karena dia takut dipecat, nggak tahu juga ya kan. Tapi hal-hal seperti ini nggak diperbolehkan gitu loh ya. Tapi kalau memang contohnya udah itu final, ya cuman mau kita bilang lagi untuk teman-temanku yang ada di PBB ya kan. Ya kalau misalnya mau lagi mengambil tindakan lebih jauh lagi dengan masa yang lebih besar lagi, ya itu terserah kalian lah. Kalau kami apalah mau kami bilang lagi ya kan. Yang kami bisa lakukan netizen ini, ya kami hanya bisa menyuarakan sampai di depan layar kamera kawan-kawan begitu ya. Ingat ya, aku disclaimer ini, kami tidak sedang mengadu domba masyarakat, tidak. Kami tidak sedang mencoba untuk memperkeruh suasana, tidak ya. Tapi kita sedang berusaha untuk menegakkan keadilan. Iya dong, harus dong ya. Itu dia, apalagi Bekasi baru saja mendapatkan award ya, kota nomor 2 ya, paling toleransi Indonesia. Ya salut kita, salut ya. Tapi dengan hal-hal seperti ini mungkin bisa dievaluasi lagi tuh. Ditarik lagi aja lah penghargaannya itu. Geser aja lah ke kampung kami. Gitu ya. Jadi kami harapkan untuk Bapak pejabat sementara PCS, Bapak Ahmad Ghani, kalau memang udah itu keputusan terbaik bagi Bapak, udahlah ya. Tapi bagi kami belum, ya kan? Belum itu yang terbaik, ya. Tapi ya sudahlah, gimana pun juga ya, ibu ini juga sudah kena sanksi sosial. Iya, banyak kali yang memviralkan. Bukan cuma tindakannya itu, hartanya sekarang diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit hartanya. Ya kan? Dikatakan begini, ya. Ada tuh yang menuliskan 600 juta, dulu tabungannya 600 juta, ya kan? Tiba-tiba dalam 6 tahun bisa jadi 8,6 miliar. Mana tahu dia berternak lele, akal ini tuh nggak boleh kayak gitu. Ya, 1 bulan penghasilannya bisa sampai 200 ton. Kalikanlah 200 ton sekarang lele berapa? 5.000 sekilo, kalikanlah udah berapa itu, ya? Wajar lah itu punya pendapatan seperti itu. Nggak boleh langsung seuzon kita, ya kan? Itu dia, jangan nyampe-nyampe ke yang 88 miliar itu, jangan dulu. Cepat kali ketahuannya. Aduh, ya itulah Bu, ya. Jadi kalau aku katakan sama kalian, sabar-sabar kalian lah ya. Jadi kalau misalnya doa kalian tidak terjawab, ya mungkin doa kita kurang kencang, itu aja. Kita berdoa ya kan supaya ibunya dipecat, rupanya nggak dipecat-pecat, berarti doa kita kurang kencang. Atau kurang banyak, kurang panjang durasi doanya. Tapi gimana pun juga udahlah, kita serahkan aja lah pada yang berwenang. Oke? Salam perbelak, salam NKRI harga mati. Nah, itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya tadi. Kita sebagai orang-orang Kristen memang telah memaafkan oknum ASN pariwisata yang terlebih membubarkan ibadah kekristenan yang ada di Bekasi dengan secara tidak manusiawi. Kenapa kita memaafkan? Karena memang itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Tetapi walaupun hal itu terjadi dan kita sudah memaafkan, seharusnya hukum negara ini harus berlaku seadil-adilnya digunakan, supaya jangan ada lagi nanti oknum yang berani melakukan hal yang sama. Karena mereka melihat oknum ASN pariwisata saja bisa lolos hanya dengan cara meminta maaf, tidak ada dipidanakan. Maka apa yang terjadi kemudian hari, orang pun akan anggap sepele tentang hukum itu. Ternyata hukum itu hanya berlaku bagi minoritas, sedangkan bagi mayoritas itu dianggap tidak berlaku. Ya saudara-saudara, bagaimana bisa kita baca ya di media bahwa kejadian yang terjadi di Tanjung Balai, bagaimana ada seorang ibu hanya meminta supaya dikecilkan tuannya, tetapi yang terjadi justru ibu ini dituduh ya penistaan agama, sehingga ibu tersebut ya dipenjarakan 1,5 tahun lamanya. Nah, ini adalah suatu hal yang mengerikan ya. Itu sebabnya pemerintah, khususnya Bapak Joko Widodo dan juga jajarannya,
supaya memperlakukan seadil-adilnya. Apa yang terjadi saat ini, oknum ASN yang betul-betul sudah melakukan kesalahan. Yang pertama, dia melanggar undang-undang, yaitu saudara yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana orang Kristen ini telah dengan beribadah mencari Tuhannya, ada orang yaitu oknum ASN berusaha melarang, ya, dengan berkata-kata kasar yang tidak manusiawi, yang nampaknya seperti tidak berpendidikan tetapi ternyata berpendidikan, ya. Itu sebabnya kalau kita mau negara Kesatuan Republik Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, pemimpin itu harus adil, ya. Saya pernah dengar seorang yaitu pastor yang mengatakan bahwa Indonesia ini telah kena kutuk. Kenapa? Karena ternyata pemimpin-pemimpin di Indonesia ini tidak berlaku begitu adil kepada minoritas. Mereka hanya adil kepada mayoritas. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah mereka takut kepada mayoritas, ya, ataukah mereka sepertinya tidak menganggap kita sebagai minoritas? Ini adalah sesuatu hal yang kita pertanyakan, ya. Kita mau negara Kesatuan Republik Indonesia ini diberkati. Itu sebabnya berlakukanlah hukum itu dengan adil, baik kepada mayoritas maupun kepada minoritas. Dan perlu kita ingat, di Indonesia tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Itu harus ada dalam anggapan pemerintah. Karena bagaimanapun juga kita lahir di Indonesia, kita mati di Indonesia, kita bekerja di Indonesia, kita melayani Indonesia. Jadi, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini silakan isi di kolom komentar dan share sebanyak mungkin supaya video ini mendapat perhatian, khususnya bagi Bapak Presiden Joko Widodo, supaya diberlakukan seadil-adilnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.